Sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan dulu fakta menarik ini ya, yang memang terjadi pada tahun 2025 ini, adik-adik semuanya. Ya, oke. Di sini ini adalah satu fakta ya, yang adik-adik perlu pahami semuanya, bahwasannya untuk masuk PTN dan sekolah kedinasan itu sangat ketat sekali ya. Dan di sini saya tampilkan untuk SNBP tahun 2025 ya. Ini ada 776.000 pendaftar ya. Dan menariknya, adik-adik bisa lihat yang diterima itu 23,3%. Artinya memang untuk SNBP bahwasannya ada spesialisasi untuk sekolah-sekolah akreditasi ya, A, B, atau C kayak gitu ya. Dan di sini yang diterima itu 181.000 ya. Berarti sekitar 500 sekian ribu atau 600 sekian ribu menghilang ya. Gitu. Artinya masuk pada jalur SNBP ya. Terus yang selanjutnya di sini ya, tahun 2024 itu ada 785.000 pendaftar, dan ini merupakan satu fenomena yang turun ya prosentasenya dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025 ini, kalau dulu di 34,7% yang diterima ya. Dan ini untuk UTBK tahun 2025 ya, turun kan di angka 31,6% ya. Nah, ini untuk UTBK ya, untuk UTBK dan SNBP. Bagaimana dengan sekolah kedinasan? Nah, ini untuk sekolah kedinasan di tahun 2024 itu ada 161.000 pendaftar ya. Tapi yang diterima hanya 3.445. Yang artinya kalau secara persentase itu hanya 2,1%. Jadi adik-adik kalau mau masuk di sekolah kedinasan itu wajib mempersiapkan mulai sekarang ya. Jadi mumpung adik-adik masih punya banyak waktu ya, persiapkan mulai dari sekarang karena sekolah kedinasan memiliki beberapa tahapan tes gitu ya. Terus yang selanjutnya ini ya, adik-adik bisa lihat di tahun 2025, yang tahun ini itu ada 141.000 pendaftar dan yang diterima 2,3, dan ini mengalami kenaikan, tapi mengalami kenaikan ataupun turun untuk persentase di kedinasan itu memang tidak sampai 1%, tapi 0, sekian persen gitu ya. Nah, ini adik-adik mungkin ini apa namanya, info yang harus adik-adik persiapkan mulai sejak sekarang ya, harus betul-betul dilaksanakan. Karena apa? Karena adik-adik sekarang apalagi yang di UTBK atau SNBP itu merupakan awal ya, perdana untuk pelaksanaan sistem TKA seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini untuk jalur penerimaan ya, adik-adik semuanya sudah pasti tahu ya. Namun kami dari Master Prima itu lebih menyarankan pada dua item ini, pada dua jalur ini ya. Kalau untuk seleksi mandiri itu kami tidak sarankan karena memang ya kita tahu sendirilah untuk jalur mandiri itu seperti apa ya, berbayar mahal pastinya kayak gitu. Dan ini adik-adik ya, untuk penilaian poin SNBP ya, itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor internal, jelas ya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Dan kita lihat ini untuk faktor internalnya apa. Yang mempengaruhi untuk SNBP itu adalah nilai rapot 1 sampai 5. Terus yang kedua ada TKA ya. Nah, ini menarik adik-adik. Kenapa kok tahun ini dimunculkan TKA? Karena saya sempat dengar beberapa info tahun lalu bahwasannya kenapa TKA wajib? Karena TKA itu merupakan salah satu materi ya atau tes yang memang merujuk pada jurusan yang dituju di universitas. Ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah dengan adanya sistem kurikulum merdeka ini,
Jadi tidak dilihat dia itu jurusan IPA, dia jurusan IPS, bahasa, agama, mungkin ya. Dia boleh masuk ke jurusan apapun tanpa dilihat dasarnya dia mampu atau tidak. Nah, ini yang diteriaki oleh kampus, sehingga inilah yang mendasari kenapa TKA itu adalah satu hal yang penting dilaksanakan. Kayak gitu. Ya. Dan ini ada satu kasus juga, bahwasannya di semester lalu saya sempat bicara dengan BK dari salah satu sekolah di Kota Malang. Itu ada anak yang jurusannya secara materi itu IPS, tapi masuk di kedokteran. Nah, ini satu fenomena yang menarik menurut saya. Terus saya tanya, bagaimana Pak kira-kira kelanjutannya? Ya, BK tersebut jawabnya walau alam gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwasannya kalau untuk jurusan yang berbasis eksak itu wajib memiliki dasar-dasarnya dulu. Nah, inilah yang dikatakan kita boleh, untuk kurikulum Merdeka ini, boleh masuk jurusan apapun yang kita minati, ya, merdeka bertanggung jawab. Nah, jangan sampai adik-adik nanti bisa masuk kepada ke universitas yang dituju atau ke jurusan yang dituju, tapi tidak bisa keluar. Nah, ini yang jadi problem ya. Maka dari itu, screening atau tes akademik itu sangat penting dilaksanakan untuk menilai apakah siswa ini layak atau tidak untuk masuk jurusan yang diambil, seperti itu. Ya, maka dari itu untuk TKA ini di pemerintahan yang sekarang itu ditujukan terlebih dahulu untuk nilai SNBP ya. Itu adik-adik. Selanjutnya ini adalah ranking paralel siswa, jelas ya, karena untuk penilaian di kuota atau rasio untuk masuk di SNBP itu jelas semua siswa satu angkatan itu akan di-ranking. Ya, dan diambil kalau untuk akreditasi A biasanya 40% itu bisa untuk eligible ya. Terus yang selanjutnya ini adalah sertifikat prestasi ya, akademik atau non akademik. Dan yang selanjutnya ini faktor eksternalnya ya adalah rasio alumni yang diterima di SNBP. Jadi untuk SNBP ini tidak adik-adik asal milih yang adik-adik inginkan gitu, tidak asal milih, tapi harus sesuai gitu ya, harus sesuai dengan kemampuan adik-adik nanti supaya adik-adik bisa masuk dan juga bisa keluar. Terus yang selanjutnya ada rasio alumni yang diterima di PTN, yang selanjutnya adalah IPK. Nah, oke lah, kita istilahnya untuk yang faktor eksternal ini semuanya ini mengacu pada track record sekolah atau indeks sekolah ya. Biasanya semakin banyak siswa yang diterima di SNBP, maka indeks prestasi sekolahnya akan naik. Tapi adik-adik perlu dipahami ya, ini saya tekankan sekali, perlu adik-adik pahami karena aturan yang tahun sebelumnya, kita nggak tahu aturan selanjutnya apakah ada perubahan atau tidak. Aturan yang sebelumnya itu bahwasannya ketika adik-adik diterima di SNBP, ketika adik-adik masuk di jalur undangan atau SNBP, itu adik-adik tidak boleh mengikuti UTBK selama 3 periode. Ya. Nah, ini artinya bahwasanya adik-adik betul-betul masuk jurusan yang memang minimal adik-adik suka gitu, ya. Jadi tidak asal masuk saja. Seperti itu, ya. Terus yang selanjutnya apa, Dek? Nah, ini untuk pelaksanaan TKA yang digalakan oleh pemerintah itu akan dilaksanakan pada bulan November. Artinya adik-adik hanya memiliki waktu 2 bulan saja itu untuk mempersiapkan TKA, ya, ujian nasional. Meskipun memang dikatakan itu tidak wajib, tapi saya yakin nih bahwasannya itu adalah hal yang akan dinilai ketika adik-adik masuk di jalur SNBP dengan mengambil jurusan tertentu yang akan dinilai itu salah satunya adalah dari TKA ini. Ya, jangan sampai salah adik-adik. Ini penting. Ya, ini akan menunjang adik-adik masuk jurusan yang adik-adik ambil nantinya. Itu ya. Dan ini pelaksanaan nanti bulan November ya. Jadi hanya waktu 2 bulan ya, mungkin kurang lah gitu persiapan karena kepotong libur segala macam ya.
Jadi betul-betul adik-adik harus mempersiapkan mulai sejak sekarang, ya. Dan ini adalah materi, ya, materi TKA yang ada 5 mapel yang akan adik ambil dengan acuan 3 mapel wajib. Sebetulnya 3 mapel wajib ini sama saja yang nanti akan diteskan di UTBK sebetulnya. Cuman berbeda level ya untuk UTBK dan mata pelajaran untuk TKA kayak gitu. Dan 2 mapel pilihan. Nah, dikarenakan sistem TKA yang sekarang itu adalah basisnya berbasis kurikulum merdeka, maka dari itu pemerintah mengatur skema. Nah, mengatur skema seperti apa sih nilai atau nilai presentil yang harusnya adik-adik ambil. Nanti akan saya sampaikan juga ya di sini setelah mengacu pada proses riasek nanti ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini Dek. Nah, ini maka yang paling penting tadi yang dari Kak Aso sampaikan ya, kenali minat dan bakat adik-adik semuanya. Nah, kenali minat dan bakatnya dulu gitu. Jangan sampai nanti adik-adik masuk ya asal masuk aja kayak gitu ya. Nah, ini kenali minat dan bakatnya. Kalau untuk tes minat dan tes bakat itu kita memang punya tools ya. Master Prima Makassar saya yakin sudah punya juga untuk tools ini. Jadi nanti itu bisa dikorelasikan dengan jurusan atau mapel yang akan adik-adik ambil ya. Apa sih adik-adik itu Riasek ya? Riasek itu adalah sebetulnya singkatan ya, singkatan dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising dan konvensional. Nah, di sini ini merupakan salah satu tes psikologi untuk melihat dari mana sih adik-adik memiliki minat yang memang ingin adik-adik ambil ya. Nah, ini nanti akan saya bahas penuh ya. Nanti untuk yang apa namanya lebih lanjut terkait TKA, insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh pemateri selanjutnya. Ya. Dan ini adik-adik ada 6 ya. Ada 6. Pertama ada R, ada I, ada A, ada S, ada E, dan ada C. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini untuk realistik adalah pelaksana, investigatif adalah apa namanya ini pemikir, ya. Untuk artistik adalah pencipta, sosial penolong, enterprising itu pembujuk, dan konvensional itu pengatur. Dan ini semua saya yakin adik-adik yang ada di sini ya itu masing-masing orang pasti berbeda ya, pasti berbeda ya itu. Selanjutnya apa? Di sini adik-adik. Kalau untuk realistik itu biasanya di sini ada beberapa karakter ya. Silakan adik-adik nanti bisa sesuaikan. Kalau misalkan apa namanya belum ya adik-adik belum belum tahu tentang ini, insya Allah nanti Master Prima Makassar akan memfasilitasi adik-adik ya. Gue nanti bisa di ini. Untuk realistik ya adik-adik ini memiliki kepribadian orang-orang ini suka bekerja dengan tangan. Artinya orang-orang realistik ini memiliki kemampuan dalam sisi motorik ya, mobilenya tinggi kayak gitu. Nah, maka dari itu di sini jurusan kuliahnya ada pertanian, ada sumber daya alam, ada perhotelan. Pokoknya sifatnya yang memang mobile ya, yang sifatnya mobile kayak gitu. Terus yang kedua, di sini ada gaya kerjanya seperti apa sih? Mereka suka kerja di tempat yang nyaman, nggak banyak gangguan, fokus menyelesaikan tugas secara langsung. Artinya biasanya orang-orang seperti ini pengennya ya cepat selesai gitu untuk pekerjaannya. Makanya dari gayanya itu mereka selalu ingin cepat-cepat kabur gitulah. Kalau dalam belajar mungkin dia biasanya ada hal ketika pembelajaran itu entah itu kakinya, entah itu tangannya yang memang biasa menggerak-gerakkan kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya ini ada karirnya ya. Nanti karirnya ada mekanik, ada pemadam, ada teknisi listrik. Pokoknya hal yang sifatnya berbau-bau lapangan ya. Itu adalah untuk realistik ya.
Terus yang selanjutnya ada investigatif. Nah, biasanya orang investigatif ini pola pikirnya adalah kalau ada yang sulit, kenapa saya harus cari yang mudah? Ini biasanya orang-orang yang memang lebih cenderung penggunaannya pada kotak-kotak kiri ya. Di sini bisa adik-adik lihat untuk matematika, sejarah, fisika, kimia, biologi, dan filsafat ya. Dan nanti ada beberapa jurusan lain, ini hanya sebatas contoh saja. Terus yang selanjutnya ini mereka juga suka tantangan ya, memecahkan masalah yang rumit, dan nggak suka pekerjaan yang berulang-ulang. Artinya sifatnya dinamis kalau orang-orang seperti ini. Nah, nanti adik-adik dari hasilnya itu adik-adik bisa melihat kode saya itu apa sih kayak gitu ya. Nanti dari hasil riasek ini. Seperti itu. Nah, di sini nanti karirnya bisa ke ilmuwan, analisis ya, atau dosen seperti itu. Jadi senang lah belajar hal-hal yang sifatnya baru bagi dia. Terus yang selanjutnya ada artistik ya. Orang ini lebih cenderung sukanya terhadap hal yang sifatnya naturalis ya. Di sini misalkan senang berrekreasi ya, berkreasi atau menciptakan sesuatu yang menurut imajinasinya ada. Nah, itu jiwa seninya kuat kayak gitu ya. Dan di sini maka mereka spontan, bebas, asik, tapi kadang-kadang ada sisi dramatisnya. Untuk gaya kerjanya mereka senangannya bebas ya sudah, tergantung saya saja gitu. Ekspresinya apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan ya itu yang akan dia lakukan. Seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa jurusan yang menunjang pada artistik ya. Terus yang selanjutnya ini nih ada untuk karirnya bisa jadi pengacara, ilustrator, penulis ya, seperti itu. Terus selanjutnya ini adik-adik, untuk sosial ya, untuk sosial ini sebetulnya ada beberapa karakter ya. Kalau dalam dunia psikologi itu ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, cuman di sini biasanya untuk yang di sosial ini itu dia bisa padukan. Kalau yang sifatnya sosialnya senang bergabung dengan orang lain, maka dia bisa nanti pengambilan jurusannya itu adalah di manajemen, bisnis ya, seperti itu. Atau ilmu komunikasi ya. Nah, seterusnya apa? Di sini untuk kerjanya mereka juga senang kerja bareng orang lain atau bisa jadi dia senang kerja secara tersendiri, tapi dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya yang dia miliki itu dengan cara sendirinya. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada untuk terapis, pemandu, perawat, konselor, mungkin psikologi juga masuk ya. Seorang psikolog di sini masuk, ya. Itu. Oke, kita lanjutkan adik-adik yang selanjutnya yang kelima ada enterprising. Ya, enterprising ini adalah gaya kepribadian yang senangannya memimpin. Maka di sini diambillah sisi manajemen, hukum, ya, terus public speaking. Nah, ini hukum ini banyak sebetulnya. Dia bisa jadi jaksa atau dia bisa jadi pengacara. Kayak gitu, ya. Nah, terus ada juga di sini mereka suka memimpin, mengatur orang lain dan menyelesaikan tugas besar dengan kerja tim. Artinya, orang-orang seperti ini enterprising-nya tinggi, mereka tidak bisa kalau yang sistem kerjanya sendiri. Dia harus kerjanya berkelompok. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan nanti kira-kira kalau untuk apa namanya di kedinasan apa yang pas untuk enterprising seperti ini. Nah, nanti dia bisa ngambil di salah satu contohnya misalkan Poltekpin atau Politeknik Pengayoman Indonesia. Gitu. Terus Poltekpel karena sistemnya juga bergu ya. Kayak gitu. Yang pokoknya yang sifatnya kerjanya kerjasama ya, kerja tim itu baru yang dia senangi gitu. Nah, kalau orang konvensional ini biasanya dia mengatur, main game strategi, dan mereka spontan, praktis, serta teliti. Biasanya orang-orang seperti ini hal-hal yang sifatnya numerik ya, seneng gitu kayak hitung-hitungan kayak gitu. Nah, ini juga di bagian sini untuk matematika, ilmu komputer ini kan acuannya adik-adik nanti TKA-nya bisa dijelaskan sama Kak Sarah ya. Kalau misalkan untuk hukum apa saja sih Kak yang harus saya ambil mapelnya. Kalau untuk akuntansi mapelnya apa saja. Nah, ini nanti Mbak Sarah yang akan langsung menyampaikan secara detail buat adik-adik semuanya. Ya, itu. Mereka juga kerja sangat rapi, terus teratur dan juga detail. Pokoknya orang-orang seperti ini itu kalau secara
sifat mereka lebih cenderung ke perfeksionis ya, seperti itu. Oke, ini nanti yang untuk panduan pemilihan mata pilihan, silakan adik-adik akan disampaikan langsung nanti oleh Kak Sarah, dan mohon izin Kak Aso ya, ini untuk apa namanya, untuk Riasek itu adik-adik harus punya kodenya juga gitu ya. Kalau kode yang nanti adik-adik gunakan Riasek itu apa sih Kak? Nah, nanti kodenya apa? Kalau misalkan kodenya adik-adik lebih tinggi di R, lebih tinggi di apa namanya? Nah, ini lebih tinggi di I, E atau C. Nah, ini ada kode-kodenya yang bisa adik-adik ambil atau yang bisa adik-adik nanti lihat atau konsultasikan nanti adik-adik dengan apa namanya, Master Prima, boleh silakan ya, kita membuka untuk konsultasi itu. Nah, cuman adik-adik harus melaksanakan dulu yang namanya tes minat bakat yang berbasis Riasek ini. Dan ini dimunculkan langsung oleh pemerintah dan kami alhamdulillah sudah punya toolsnya. Jadi ketika konsultasi insya Allah kami sudah siap ya, seperti itu. Mungkin itu ya Kak Aso yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi apa namanya Riasek ya. Dan nanti monggo teman-teman bisa konsultasi langsung dengan tim dari Makassar ya, Mastermind Makassar. Insya Allah mereka akan membantu adik-adik untuk mensukseskan pada jurusan yang adik-adik tuju ya. Oke, itu mungkin, terima kasih ya atas perhatian adik-adik semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Aso. Silakan Kak Aso. Ya, makasih banyak Kak Yayang atas materi yang luar biasa yang disampaikan pada malam hari ini. Eh, Sebelum kita memberi kesempatan kepada Kak Sarah, saya coba mau interaktif dulu ya. Tadi yang menjawab ada Devahira. Mana Devahira? Boleh open mic? Ya, hadir Kak. Ah, ah. Eh, Tadi yang disampaikan oleh Kak Yayang, kalau kita mau ngambil jurusan atau mau ngambil pilihan apa, kita harus tes minat dan bakat dulu supaya ketahuan. Jangan sampai jurusan yang kita ambil eh, kita salah sasaran atau bukan salah sasaran sih, tepatnya kita tidak bisa selesai di jurusan itu atau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ade Pahira rencananya pengen ambil jurusan apa? Rencana mau ambil jurusan psikologi, Kak. Psikolog. Yakin Ya. ndak itu eh, Eh, apa bidangnya Ade? iya, Kak, insya Allah. Yakin Jadi, ya? ya, Dasarnya apa? jadi kalau saya sendiri itu suka mempelajari tentang perilaku manusia dan juga kebetulan saya di jurusan IPS yang artinya pelajaran sosiologi kan. Jadi nanti mau ambil psikologi sosum. Ya. Oke. Berarti untuk lebih memantapkan pilihan Depahira harus TNB dulu, harus tes minat dan bakat dulu. Eh, Seperti yang dijelaskan oleh Kaya yang tadi, apakah betul tipe otak yang dimiliki oleh Ade Pahira itu sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan? Pengen ngambil jurusan psikolog. Jangan sampai hanya karena minat ketertarikan saja, tetapi tidak ada dasar sehingga memilihnya gitu. Jadi harus TNB dulu deh. Pernah TNB enggak? Pernah tes-tes minat bakat enggak, Pak Hira? Eh, pernah tapi udah lama banget, Kak. Oke, oke, Itu oke. kalau nggak salah ada sosialisasi sempat ruang guru di sekolah, Mm-mm, mm-mm, jadi ada tesnya juga. mm-mm. Cuman itu hari hasil tesnya saya lebih ke manajemen sih, Kak. Oke, nanti bisa dicoba ya. Dicoba Iya. tes minat bakatnya Master Prima. Sebelum ke Kak Sarah, ada yang mau bertanya? Saya persilakan, teman-teman. Saya Eh, Kak, Silakan Ade Hawa dari SMA IT Kobik. Silakan.
Itu tes ininya apa namanya? Tes bakatnya melalui sekolah saja, Kak. Ada alternatif lain nggak? Oke. Ini semisal sekolah kita nggak ngadain gituan, gimana cara tahu bakat kita gimana? Oke. Mungkin Kak Yayan dulu sebelum saya. Silakan Kak Yayan. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik. Memang dasarnya, ini tadi dari adik siapa ya? Lupa saya. Hawa, adik Hawa. Oh, Dehawa ya, Dehawa. Oke, Dek. Jadi sebetulnya, Dek, untuk mengetahui kondisi pribadi kita, ya, terkadang kan kita bisa bertanya kepada orang tua. Seperti itu ya, bagaimana karakter kita dulu, ya. Karena karakter bawaan itu biasanya lagi kecil sudah bisa kelihatan. Tapi yang paling realistik, ini menurut apa namanya salah satu majalah besar, itu adalah tes minat bakat yang memang paling akurat. Nah, nanti di tes minat bakat itu apa? Tes minat bakat itu yang akan dilihat satu adalah karakter kita seperti apa. Nah, tapi dengan catatan ya kita dalam tes ini kita harus betul-betul jujur. Jadi jangan sampai ada apa namanya manipulasi lah bahasanya seperti itu. Nah, ini hal yang paling utama. Terus yang kedua, adik-adik juga bisa memperdalam hobi, hobinya adik-adik di mana. Kalau misalkan contoh hobinya di olahraga, ya sudah kejar itu. Tapi yang paling terakhir itu adalah tanyakan kepada orang terdekat kita. Nah, salah satunya itu adalah kalau untuk apa namanya jalur atau jurusan mapel segala macam itu adik-adik bisa memanfaatkan lembaga eksternal. Andai kata misalkan contoh di sekolah tidak ada, kan ini kita fasilitasi dari master prima, mungkin seperti itu bisa nanti adik-adik bisa ikuti konsultasinya, nanti bisa adik-adik ambil di sana seperti itu. Dan kami memfasilitasi ini ya khusus mungkin untuk adik-adik semuanya yang ada di sini seperti itu, biar tidak nantinya hanya bisa jadi kan karena ikut teman, ya ikut teman ke sini ikut kayak gitu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Dan saya tadi sempat tekankan ke adik-adik jangan sampai adik-adik bisa masuk ke perguruan tinggi tapi tidak bisa keluar. Nah, ini yang nantinya akan jadi masalah seperti itu. Ya, itu mungkin Kak Aso jawaban dari saya. Jadi yang penting adik-adik lakukan dulu untuk UMB-nya ya, ujian minat bakatnya. Seperti itu. Makasih banyak Kak Yayan. Jadi adik-adik sekalian, jadi alurnya gitu ya. Jadi alurnya adalah adik-adik sebelum memilih jurusan, sebelum finalisasi saya mau ambil jurusan ini, kamu kenali diri dulu lewat tes minat dan bakat. Nah, dari tes minat dan bakat yang dipunya oleh Master Prima, seperti yang dijelaskan oleh Kak Yayan tadi, nanti akan lahir nilai dan akan lahir penjelasannya bahwa kamu cocoknya jurusan ini. Nah, gitu. Sepertinya Ade Hawa tadi sangat apa ya, antusiasme pengen tes minat dan bakat. Kalau gitu, sebelum ke materi Kasara, Kak Aso coba kasih ya gift untuk malam ini buat teman-teman yang hadir di sini. Siapkan dirinya ya. Siapkan dirinya, coba Kak Aso akan kasih sesuatu buat yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Oke, oke, oke deh, siap, siap deh. Khusus untuk adik-adik yang hadir webinar malam ini, sekarang coba siapkan handphonenya. Siapkan handphonenya. Oke, siapkan handphonenya. Ketik nama, asal sekolah, kemudian ketik mau ya. Ketik nama, pagar, asal sekolah, kemudian mau. Oke. Sudah siap? Khusus untuk adik-adik 50 tercepat pertama yang kirim ke 088214146482, Kak Aso akan memfasilitasi gratis tes minat dan bakat dan konsultasi. Ya, adik-adik yang tercepat
50 tercepat pertama kirim ke admin 088214146482 gratis. Kakak Aso akan memfasilitasi gratis tes minat dan bakatnya, baik secara online ataupun langsung datang ke kantornya Master Prima. Jadi adik-adik yang jauh, ada Bulukumba sana, Bulukumba sekitar 4 jam ya dari Kota Makassar, bisa tuh difasilitasi konsultasi online dan juga tes minat dan bakat online. Jadi lewat tes minat bakatnya Master Prima, adik-adik akan tahu, oh ini minat bakat saya, oh ini tipe otak saya, kayaknya cocoknya ambil jurusan yang ini. Nah, silakan hasil tes minat bakatnya disesuaikan dengan cita-cita yang selama ini diinginkan mau ngambil jurusan apa. Udah deh? Sudah. Berarti yang tercepat eh, 50 tercepat pertama nanti akan diseleksi oleh admin ya, siapa yang tercepat pertama mengirim WA dan akan difasilitasi oleh Kak Angga untuk tes minat bakat. Oke, adik-adik? Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, ayo kita saksikan materi yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh Kak Sarah, dan ini sangat penting karena akan masuk menyinggung sedikit tentang materi TKA nantinya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Sarah. Silakan Kak Sarah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waduh, masih semangat ya. Ini padahal kalau di area sana sudah 8:30 ini ya. Kalau di Malang masih 7:30 malam. Oke, seperti yang tadi sudah diperkenalkan ya sama Kak Aso, nama saya Sarah. Saya manajer digital marketing dari Master Prima. Saya juga konselor yang biasanya membantu adik-adik konsultasi pemilihan jurusan ya. Nah, kadang-kadang hampir setiap tahun selalu ada yang menangis ya biasanya kalau konsultasi, karena biasanya berbeda pandangan sama orang tua ya, karena mungkin orang tua pengennya di sini, anaknya pengennya ke sana gitu ya. Nah, menurut saya TKA ini salah satu yang bisa memudahkan adik-adik gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekarang masih ada perbedaan pandangan ya, misalnya orang tua pengennya kedokteran gitu, padahal aku nggak suka, atau pengennya hukum, padahal teman-teman mungkin ngerasa nggak cocok gitu. Nah, TKA ini bisa menjadi salah satu kuncinya, karena ini kan juga sesuai dengan jurusan yang teman-teman pingin, dan juga teman-teman yang nanti ikut tes minat bakat, hasil tes minat bakatnya juga bisa menjadi bahan untuk diskusi bersama orang tua gitu. Jadi udah nggak perlu lagi ada perdebatan-perdebatan, dan insya Allah nanti hasilnya juga sesuai dengan minat dan bakat yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, saya mau melanjutkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Yayang ya. Jadi karena tadi sudah membahas tentang tes minat bakat ya, TMB, salah satu bahan untuk teman-teman mengetahui kira-kira TKA apa yang paling cocok, karir apa yang paling pas. Nah, yang selanjutnya buat impian hebat. Jadi buat impian hebat ini bukan cuman mimpi ya, bukan cuman aku pinginnya masuk di sini nih gitu. Misalnya mau di Unhas misalnya, jurusan apa gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi ini adalah beberapa kunci kalau teman-teman ingin mudah tercapai. Ya, ada 3 caranya. Yang pertama ditulis, ya. Yang kedua adalah sering dilihat, dan yang ketiga adalah sering dipanjatkan dalam doa. Ya, nah, dan juga yang keempat adalah sering dibayangkan. Jadi ini ada contohnya ya. Jadi ini adalah jadi ceritanya ada salah satu siswa kami ya, siswi ya perempuan. Jadi dia itu dari kelas IPS, dari kelas IPA. Jadi dari kelas IPA dia ingin sekali masuk ke psikologi UNER, Universitas Erlangga Surabaya. Yang mana saat itu UTBK masih ada TKA-nya, jadi masih ada IPA atau IPS-nya. Nah, waktu itu mau tidak mau, karena psikologi UNER ini masuknya IPS, jadi si anak ini harus belajar mata pelajaran IPS yang dia tidak pelajari di sekolahnya gitu.
Nah, setelah itu dia sudah mulai memasang ini itu mulai awal kelas 12 ya. Jadi dia masang logonya UNER ya di wallpaper HP-nya. Nah, HP kan yang selalu teman-teman lihat ya, yang pasti sering banget lihat, pasti sering banget buka. Nah, jadi dia selalu menuliskan ini, dia selalu membayangkan ya kira-kira aduh enak kali ya aku pakai alma maternya UNER gitu, aku bisa diterima gitu. Dan juga dibayangkan, lalu ya tentu saja ya nggak cuma dibayangkan, nggak cuma dipasang, tapi juga diusahakan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dia dinyatakan lolos diterima lewat jalur SNBT untuk di psikologi UNER gitu. Padahal dia belajar sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi itu ya hanya di masa prima aja gitu karena di sekolahnya dia ngambil mata pelajaran IPA seperti itu. Jadi teman-teman silakan ini bisa dicoba ya karena ini ya biasanya ada kata-kata afirmasi gitu ya, law of attraction. Nah, itu jadi coba diomongin terus, jangan ini ya, jangan dari awal udah bilang ah kayaknya aku nggak bisa deh masuk psikologi misalnya, kayaknya aku nggak bisa deh masuk kedokteran. Nah, jangan gitu. Jadi dari awal harus ngomongnya yang positif kayak gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting, pahami nilai presentil yang ada di TKA. Jadi nanti setelah teman-teman tahu nih, setelah TMB, teman-teman kan dapat nih, oh analisisnya seperti ini gitu. Nanti dicocokkan, kira-kira dengan impiannya teman-teman cocok nggak ya gitu. Misalnya, kok hasilnya saya ternyata sosialnya tinggi nih. Nah, kalau sosialnya tinggi ya berarti sebenarnya kalian tidak cocok kalau kerjanya programming, misalnya programmer yang di balik laptop. Nah, itu berarti teman-teman agak kurang nih. Atau mungkin jadi ilmu komputer. Nah, itu mungkin agak kurang, nanti kurang sesuai gitu. Kalau sosial ya berarti karirnya sebaiknya memang pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan klien atau yang di lapangan gitu. Nah, itu nanti teman-teman akan lebih nyaman. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai presentilnya. Nah, ini ya, jadi untuk teman-teman yang nantinya ngambil dokter ya, contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa ngambil untuk TKA-nya itu kimia dan biologi. Ya. Nah, terus untuk teknik elektro, ini teknik industri. Jadi rata-rata kalau teknik itu matematika pasti ya, nanti tinggal fisika atau kimianya. Tapi biasanya sih matematika sama fisika. Agribisnis, akuntansi, ya, matematika ekonomi. Jadi ini di samping mata pelajaran yang wajib yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Yayang, kayak yang wajib kan bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Nah, ini nanti matematikanya apa ya? Berarti matematika lanjut, ya, matematika IPA gitu. Ya, jadi kalau psikologi, sosiologi, matematika, manajemen. Nah, ini berlaku untuk anak-anak SMA sama MAN ya. Kalau MA maksudnya. Jadi MA, MAN dan lain-lain. Tapi kalau SMK itu dia hanya bisa memilih satu karena satunya lagi itu wajib yaitu untuk mata pelajaran yang kejuruan. Jadi biasanya mereka membuat produk sesuai dengan jurusannya masing-masing. Seperti saya dulu juga anak SMK ya, dulu saya SMK, jadi saya membuat produk, membuat video dan lain-lain gitu. Nah, jadi untuk anak SMK itu hanya bisa memilih satu gitu. Nah, kalau untuk anak SMK bisa milihnya yang di Mapel 1 ini. Jadi misalnya mau psikologi ya berarti bisa ngambil yang sosiologinya ini gitu. Oke, selanjutnya ini juga ada beberapa ya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu juga ada ya, sama kayak matematika. Jadi ada bahasa Inggris yang dicoret-coret ya, Dek. Ada yang sebentar saya hapuskan dulu. Ada yang bahasa Inggris lanjut, ada juga bahasa Indonesia lanjut gitu. Dan itu biasanya memang untuk secara materi akan lebih sulit dibandingkan yang wajib gitu. PGSD ilmu hukum ya, sosiologi Pancasila. Jadi sebenarnya ini kalau teman-teman misalnya bingung ya, misalnya kayak ilmu hukum itu kan sebenarnya bisa dilogika ya. Kenapa kok presenternya sosiologi sama Pancasila ya? Karena memang dua itu kan yang nantinya teman-teman akan pelajari di perkuliahan seperti itu. Ya, sama kayak misalnya peternakan, nah kimia sama biologi kan pastinya yang akan sangat dekat dengan pelajaran nanti di perkuliahan gitu. Jadi harapannya kalau teman-teman bisa sebenarnya presentil ini juga sudah di terapkan waktu itu di UTBK, waktu UTBK masih ada TKA-nya gitu. Makanya tadi salah satunya yang keterima UNER itu juga bisa karena dia tahu presentilnya yang tinggi di mana gitu psikologinya. Jadi yang difokuskan adalah di mapel-mapel yang memang menjadi fokusnya gitu. Ya, jadi ini masih banyak sebenarnya
nanti teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan tim Master Prima Makassar ya untuk presentil-presentilnya. Jadi nanti setelah kalian TMB, misalnya kalian pengen pendidikan dokter nih, kalau dokter kan berarti sosialnya juga harus tinggi ya. Nah, misalnya, oh cocok nih kayaknya aku dokter. Nah, berarti nanti baru konsultasi lagi dengan tim Master Prima untuk kira-kira milihnya apa. Dan kemarin saya baru dapat info juga ya dari teman-teman tim akademiknya Master Prima. Jadi untuk TNI Polri itu kemungkinan ya akan menggunakan TKA juga gitu. Jadi saran saya teman-teman ikut aja TKA. Misalnya teman-teman aku mau kedinasan kok Kak atau aku mau TNI Polri gitu. Nanti nggak apa-apa ikut aja karena nanti kayaknya ini sudah ada sinyal-sinyal kalau TKA juga akan menjadi pertimbangan juga di TNI Polri. Bahkan mungkin kedinasan juga bisa jadi ya gitu. Apalagi salah satunya PKN STAN itu kan selalu ada perubahan ya setiap tahun. Jadi silakan ikut aja. Bisa jadi juga nanti bisa jadi pertimbangan di UTBK juga bisa sangat bisa gitu. Jadi silakan walaupun ini mungkin tidak wajib ya di sekolah, tapi teman-teman ikut aja dan persiapkan ya dimaksimalkan untuk persiapannya karena ini juga sudah lebih kurang dari 2 bulan kayaknya ya udah sekitar 2 bulanan aja. Oke, nah sekarang kita coba soalnya. Silakan, saya beri waktu 2 menit. Silakan diketikkan di kolom chat. Silakan, mungkin nanti akan ada hadiah-hadiah ya Kak Aso ya, untuk yang menjawab ya Kak Aso. Silakan dicoba. Ini ada pertanyaannya di sebelah kanan. Sorry. Oke. Silakan dicoba. Nanti saya kasih trik-triknya cara mengerjakan bahasa Inggris. Oke, ada yang D, 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 D. Oke, yakin ini nggak ada jawaban yang lain ini. C, oh berubah. B, D. Oke, oke siap. Jadi teman-teman pasti sudah sangat familiar ya dengan pertanyaan topik, main idea itu sudah sangat-sangat familiar ya. Selalu ada ya mau di UTBK, di ujian kelas 12 ya. Mungkin teman-teman pernah ikut TOEFL, nah itu kan sama ya. Jadi kalau untuk topiknya, kalau topik itu teman-teman lihat di paling atas. Jadi biasanya kalau ini kan yang ditanyakan semua paragraf ya. Jadi kalau semua paragraf ya berarti teman-teman harus skimming ya namanya. Jadi teknik skimming itu membaca cepat. Gimana caranya biar bisa membaca cepat? Latihan membaca ya. Jadi ini juga sama ya. Jadi untuk bahasa Inggris yang keluar di TKA itu sama dengan yang di UTBK. Jadi full reading ya, semuanya reading. Oke. Jadi nanti akan saya share juga beberapa contoh-contoh yang lebih kompleks. Ini yang mudah dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk topik paling gampang sebenarnya gini, teman-teman kan pasti lihat ini udah kayak, aduh, males ya gitu baca-baca panjang sekali gitu kan, karena memang paragrafnya itu biasanya sekitar 4 sampai 7 paragraf ya, dan biasakan teman-teman untuk membaca di laptop. Jadi beda kan sama membaca di buku ya gitu. Jadi kalau misalnya belajar, usahakan biasakan juga untuk baca di laptop biar teman-teman juga terbiasa gitu. Nah, jadi dibacanya di kalimat-kalimat awal aja di tiap paragraf. Jadi misalnya ini, the Chihuahua is a tiny size dog, gitu ya. Nah, kalau misalnya aku nggak tahu artinya Kak, nggak apa-apa, nggak perlu kamu tahu artinya semuanya ya. Saya juga nggak yang semuanya tahu ya. Jadi ya udah nggak apa. Oh ini, kalian kan tahu ya size, oke, size itu ukuran, oke, berarti ukurannya segini tiny. Apa ya tiny gitu? Tiny itu kecil ya, jadi tiny. Oh ya udah tiny gitu aja. Abaikan aja. Habis itu ngomongin tentang body, oke, oh kepala, oh ya berarti ini ngomongin tentang anggota badannya, ciri-ciri khas yang ada di badannya. Oke.
Terus paragraf 2 ngomongin tentang good companion dog. Companion itu apa? Apakah perusahaan? Bukan ya. Companion itu adalah teman. Ya, jadi teman. Makanya ada kata-kata accompany itu menemani, companion itu teman. Jadi teman yang baik gitu. Ya, jadi beda sama company ya. Kalau company mungkin teman-teman sering dengar itu perusahaan, bisnis gitu ya. Tapi kalau companion itu teman gitu ya. Oke. Oke, setelah itu ngomongin tentang di sini kan banyak ya sifat-sifat, ada loyal, ada dan lain-lain. Oke, ini ngomongin sifat. Nah, yang ketiga ngomongin tentang Little Dog's Apartment Life. Oh, oke, dia suka udara yang hangat, dia tidak suka dingin. Oke. Terus lanjut lagi di although it's tempting to carry these creatures, bla 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 bla, mereka tidak suka, mereka nggak suka however as with all breeds play will not fulfill their primal instinct to walk ya jadi mereka itu nggak sehari-hari itu nggak terbiasa untuk jalan terus gitu ya gitu jadi mereka terbiasa untuk jalan jadi kalau nggak jalan mereka akan ya nggak sesuai sama insting naturalnya gitu. Nah, berarti dari awal tadi ngomongin badan, kedua ngomongin jadi sifat-sifatnya, ketiga ngomongin tentang kesukaan di cuaca yang mana, dan yang terakhir yang keempat adalah ngomongin tentang apa yang dia suka. Jadi latihan-latihan yang dia suka. Jadi jawabannya yang paling pas adalah yang D. Ya, yang D. Ya, betul tadi sebagian C, besar betul C, ya. C. Jawabannya yang D. Kenapa kok yang D? Karena kalau misalnya yang ditanya adalah topik dan ini kan nggak ada keterangan ya di topiknya itu untuk yang paragraf yang mana. Nah, berarti ya kita tahu ini semua paragraf. Nah, kalau misalnya yang A itu biasanya kalau yang A itu cuman yang ini kan, kayak apartment life terus ini yang keempat. Nah, kalau describing Chihuahua as a toy pet, nah itu juga enggak ya, karena kan ini lebih dari itu gitu. Jadi kalau untuk topik itu tidak boleh terlalu spesifik, tidak boleh terlalu general gitu. Jadi harus mencakup semuanya gitu ya. Kayak yang E ini, yang E kan berarti how to take care, berarti gimana untuk menjaga. Nah, padahal kan ini berarti nggak mencakup ini, nggak mencakup yang anggota badan tadi. Jadi ambilnya yang paling aman, yang mencakup semuanya adalah describing the Chihuahua in the general gitu ya. Oke, next. Oke, coba yang ini lebih pendek. Silakan bisa dijawab di kolom chat. Oke, ada yang C, ada yang D. Oke, ayo hati-hati ya. Ayo, yang mana? Gimana ini cara mengerjakannya?
Oke, C, siap. Oke, jawaban ChatGPT. Ya, jangan pakai AI dong, nggak nih latihan. Jangan pakai AI, guys. Sayang tahu, ini kan latihan. Nanti di tes sesungguhnya nggak bisa AI juga. Oke, kita bahas ya. Jadi kalau mengerjakan ya ini karena TKA sama kayak UTBK, jadi kita sekalian ya bahas ya. Jadi UTBK sama TKA sama aja, reading juga bahasa Inggrisnya. Jadi apa yang ada di bacaan itu biasanya kata-katanya itu akan berubah. Jadi nggak akan persis banget sama yang ada di pilihan gitu. Jadi kadang kan misalnya teman-teman mungkin gurunya di sekolah bisa bilang kayak baca dulu pertanyaannya gitu kan. Nah sekarang itu nggak semudah itu. Tetap teman-teman harus baca juga gitu untuk bacaannya. Tapi tetap kalau misalnya mau baca pertanyaan dulu juga nggak apa-apa gitu. Tapi tetap harus paham isinya karena biasanya emang yang ada di bacaan sama yang di pilihan beda katanya gitu. Walaupun sebenarnya sinonim gitu. Ya, jadi saran saya mulai sekarang teman-teman bisa memperbanyak vocabulary-nya, kata-katanya diperbanyak. Ya, jadi kalian nggak akan bingung karena biasanya ya banyak sekali kata-kata, kosakata itu yang sebenarnya tuh mudah banget, artinya tuh gampang banget gitu. Kayak misalnya saya ngajar di kelas tuh anak-anak teman-teman tuh kayak, oh alah gitu, oh ini artinya gitu. Padahal susah gitu kayak pakai kata, pakai sesuatu yang nggak familiar gitu, ya. Oke, bentar, saya izin ini bentar. Silakan, tadi kayaknya masih ada yang salah pilihannya. Bisa mungkin mau diubah. Apakah AI-nya benar? Oke, sebagai contoh, misalnya teman-teman saya kasih satu kata ya. Di banyak C itu ChatGPT masa sih? Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira artinya sick itu apa? Tidak boleh lihat ChatGPT, tidak boleh melihat Google ya, nggak boleh lihat kamus. Sick itu apa? Sick, sakit. Oke, tulisannya bukan SICK tapi SEEK. Mencari, oke. Betulkah? Ada lagi yang mau mencoba? Seek, mencari, oke. Oke, siap. Ya, betul. Jawabannya mencari. Ya, jadi UTBK, terus ujian-ujian sekolah, kemungkinan TKA juga itu jarang sekali pakai kata-kata search. Ya, jadi sering sekali pakai kata-kata yang tidak familiar ya, salah satunya seed gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman lihat kan kayak nggak familiar, jarang dipakai apa ya gitu. Padahal ya artinya gampang aja, teman-teman juga udah sering tahu gitu mencari gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat ya. Oke, satu juga ini rahasia ya. Cuman buat teman-teman yang ada di webinar malam ini ya, saya kasih tahu. Jadi untuk soal yang seperti ini, ada kata-kata accept, atau nanti misalnya ketemu kata-kata kayak incorrect, correct, itu ya, itu 95% jawabannya bukan di A. Ya, jadi itu adalah rahasianya. Ya, jadi 95% kalau soalnya seperti ini, entah following statement are true, terus ada correct, incorrect, true statement, dan lain-lain itu biasanya jawabannya bukan di A. Jadi teman-teman silakan untuk curiganya ke pilihan lain dulu. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Yang A, joining Miss Universe is still very controversial. Ini udah pasti
Enggak ya, karena di depan ini di paling awal udah ada kata-kata kontroversi, ya. Oke. Jangan salah ya teman-teman. Kadang juga ada gini pertanyaannya itu gini, misalnya the following statement are not true except gitu ya. Berarti kalau are not true except ya berarti true ya. Jadi hati-hati. Karena biasanya kita bisa ngerjain waktu kita santai-santai, tenang, tapi ternyata pas buru-buru, kurang teliti. Nah, hati-hati ya. Oke. Yang kedua adalah nah, strongly demands. Oke. Ada yang tahu demands itu artinya apa ya? Ayo, jangan melihat AI, jangan melihat kamus. Kira-kira demand itu apa ya? Mungkin teman-teman pernah dengar, eh, jangan ke sana deh gitu. Di sana itu high demand gitu. Berdasarkan itu bukan ya, depends. Berdasarkan tuh depends. Permintaan, oke, yes, betul, good job, ya. Permintaan, ya. Tuntutan, boleh, bisa. Menuntut, ya, bisa. Ya, jadi kalau kamu misalnya punya pacar, pacarmu terlalu banyak minta ya, terlalu banyak menuntut, nah kamu bisa bilang tuh, pacarku demanding banget gitu ya, demanding, demand gitu ya. Oke. Nah, di sini apakah ada strongly demands? Ya, strongly demands to send Putri Indonesia to the Miss Universe. Memang tidak ada yang kata-katanya strongly demands, tapi kita menemukan sinonimnya yaitu insist ya. Insist itu sama kayak demands ya. Strongly demands kan meminta sangat keras ya, menuntut, meminta sangat keras untuk mengirimkan gitu kan. Nah, insist itu sama juga bersikeras gitu, memaksa gitu ya. Jadi insist itu adalah sama dengan strongly demands gitu ya. Jadi bukan B pastinya karena B itu betul. Ini kan intinya yang salah ya kan. Oke, next yang C. People finally give their approval about sending Putri Indonesia to Miss Universe contest. Apakah ada di sini? Kita lihat aja secara sekilas aja. Oke, kita lihat kontroversi di awal kan, terus memaksa. Terus yang kedua, some people consider that Miss Universe competition is now in line with Indonesian culture. Nah, beberapa orang tuh mulai mempertimbangkan gitu, mungkin sekarang itu mulai ini nih ya, mulai satu garis nih sama budayanya Indonesia gitu. Nah, tapi yang hampir semua orang Indonesia concern ya atau fokus ya yang bicarakan yang dipikirkan adalah fakta bahwa kompetisinya itu requires itu sama kayak needs, membutuhkan, requires each contestant, membutuhkan masing-masing kontestan untuk menggunakan baju renang dan juga berjalan melewati catwalk ya di sesi yang namanya swimsuit contest ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman terkecohnya di situ ya karena teman-teman di situ jadi teman-teman merasa oh ini finally give their approval. Enggak. Jadi di sini mereka itu sebenarnya udah mulai berpikir, consider itu mempertimbangkan, tapi orang-orang tuh masih belum srek ya, orang-orang tuh masih belum pas, ngerasa masih belum pas karena ya ada satu eh, persyaratan itu, gitu ya. Sama nih kayak yang ini argue mereka ada juga yang bangga ya, tapi juga em, karena Miss Universe itu punya satu misi ya untuk membuat orang-orang lebih aware dan lain-lain gitu ya. Jadi dan di bawah ini ternyata ada pendapatnya si penulisnya kalau tetap bukan waktunya untuk orang Indonesia, untuk perempuan Indonesia untuk ikut di Miss Universe. Jadi betul jawabannya yang C, karena orang-orang tuh masih belum memberikan approvalnya, masih belum memberikan persetujuan untuk itu. Ya, kalau yang D itu udah pasti benar karena D itu topik ya, dia kayak main idea gitu, karena ada advantage sama disadvantage, keuntungan dan kerugian. Oke, sudah cukup sepertinya ya bahasa Inggrisnya. Kita berlanjut. Ada yang suka hitung-hitungan di sini?
Oke, kita lanjut ke hitung-hitungan. Coba saya nggak kasih pilihannya. Ayo, fairness, jujur-jujuran, tidak boleh pakai AI. Ayo, ditantang dirinya sendiri biar otaknya berkontraksi. Nah, kira-kira apa nih? Ayo, jangan minta tolong Mbak AI terus ya. Nggak tanya GPT terus. Ayo, dicoba. Ini salah satu yang menurut saya masih paling simpel. Karena yang lainnya sin kostan dan lain-lain. Nah, silakan yang ini. Hmm. Ya coba Fahrul kalau gitu nggak pakai AI apa jawabannya Fahrul? Rugi ya, yang pakai AI itu rugi karena ini kan kalian nggak dapat apa-apa, kalian nggak dapat ini nilai, kalian juga nggak dapat apa-apa. Jadi sayang, nggak apa-apa kalau misalnya salah juga nggak apa-apa. Yang penting dicoba, kan nggak lagi lomba apa-apa juga. Oke, oke, ya kita lihat pembahasannya ya. Oke, nah ini dia, ini lebih mudah juga ya. Ini contoh dari tentornya. Jadi rata-rata cewek 150, rata-rata cowok 152, rata-rata gabungan 150,8. Ya, jadi ini seperti biasa biasanya perhitungan rata-rata. Yes, betul. Setelah itu nanti diperbandingkan, ini kurangi ini dibagi ini 1,2 bagi 0,8. Nah, ini. Oke, jadi 3 banding 2 tinggal dikalikan. Nanti untuk cara cepatnya, karena saya bukan expertnya ya, kalau untuk yang matematika nanti bisa ada expertnya sendiri. Bisa langsung tanya ke tentor matematika yang ada di Master Prima Makassar. Oke, next. Masih mau hitung-hitungan? Hitung-hitungan lagi kita. Oke, ayo. Boleh, pakai caranya boleh. Tidak boleh pakai AI ya, ayolah. Anak-anak Makassar dan sekitarnya ini pasti pinter-pinter kok. Kalau nggak bisa nggak apa-apa menyimak aja. Ayo dicoba. Ini saya kasih pilihan jawabannya. Oke, D. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Nah, ini dia. Ya, jadi P ke Q ada 7, Q ke R. Nah, berarti kan P ke R itu ada 35 rute. Untuk perjalanan pulangnya, ya, tidak boleh ada yang sama dengan rute berangkat. Berarti dikurangi 1. Yang Q juga dikurangi 1. Ini dikali-kali, 4 kali 6. Lalu ini dikalikan. 35 dikali 24. Betul. Yes, 840 rute. Oke, pintar-pintar ya. Nah, sebelum ke sini, saya mau membukakan dulu. Jadi, bentar. Kalau teman-teman mau belajar, ya ini saya share juga deh beberapa kisi-kisinya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada semuanya ya guys.
Semuanya sudah ada di Pusmendik. Bentar, saya kopikan aja, saya kirim di kolom chat ya. Nah, di situ sebenarnya kalian juga bisa mencoba. Jadi di bagian atas kanan ini ada Ayo Coba TKA, itu nanti ada soal-soal juga yang bisa kalian coba. Dan ini resmi ya dari eh, Kemdikbud. Nah, jadi ini ada matematika lanjut. Nah, di sini ada muatannya. Jadi ada aljabar, geometri, pengukuran kalkulus. Terus ada ini ya beberapa contoh-contohnya. Jadi cuma 3 ini aja. Cuman pasti banyak ya ini ya. Ini untuk matematikanya. Nah, untuk contoh soalnya, nah seperti ini. Jadi nanti pilihannya itu nggak cuma ABC guys. Jadi ada juga ini namanya multiple choice kompleks. Jadi pilihan jawaban yang kompleks. Jadi kalian nanti diminta untuk menjawab benar salah. Jadi nanti kok benar-benar? Ini harusnya benar salah ya. Benar salah gitu. Ya, kayak ini kan ada kuncinya ya, salah salah benar, salah benar benar. Nanti kalian disuruh milih nih yang mana yang benar, yang mana yang salah kayak gitu-gitu. Ya, jadi ini contoh yang asli dari pembuat soal pastinya, jadi silakan dipelajari. Nah, jadi untuk pilihan jawabannya ya kayak gini, benar salah, benar salah, benar salah gitu. Jadi bukan cuman ABC yang biasa kalian temukan itu. Ini untuk yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya pastinya juga bacaan yang panjang-panjang seperti ini ya. Ini juga bahasa Indonesia juga ada em, fokus aljabar. Iya betul, Fahrul. Jadi kalau untuk bahasa Indonesianya seperti ini ya, sesuai tidak sesuai. Nah, ini juga sebenarnya beberapa tahun ke belakang juga kadang keluar di UTBK juga seperti ini. Jadi pilihan jawabannya itu kompleks ya. Jadi kalian nggak bisa nih cap cip cup ya. Jadi harus benar-benar ini jawabannya ada ini sesuai, sesuai, tidak sesuai gitu. Ya. Nah, ini jadi bacaannya memang panjang-panjang. Lalu untuk bahasa Inggris, ini sebenarnya materinya itu nggak terlalu banyak ya guys, nggak terlalu ini. Nih, dia pakai panjang ceritanya 300 sampai 400 kata. Kosakata berfrekuensi tinggi menggunakan struktur kalimat yang kompleks. Ya. Nah, ini juga cuman ini aja, jadi memang reading ya semuanya. Jadi mengidentifikasi informasi kayak tadi ya, true, not true itu. Terus detail-detail pendukung, topik, ide pokok, nah itu udah pasti ya. Jadi jangan sampai kalian malas membaca ya, apalagi terbiasa pakai AI ya. Nah, seperti ini. Jadi memang biasanya pakai diagram-diagram seperti ini. Ini juga ada juga untuk pilihan jawaban-jawaban yang kompleks. Jadi nggak cuma A, B, C, D, tapi juga ini yes, no gini. Ya, nah kalau untuk yang, ini pilihan ya, sorry. Harusnya sama sih. Ya, sama. Ya, sama. Tingkat kesulitannya hampir sama. Nah, ini kalau untuk yang kita coba yang biologi ya. Nah, biologinya seperti ini. Nah, ini. Ya, ini kan berarti jawaban benar lebih dari satu. Nah, ini juga hati-hati ya. Jadi, kalian benar-benar harus ngerti. Nggak bisa kalian asal-asalan. Karena nanti kalian nggak tahu nih jawabannya yang mana. Nanti khawatirnya kalau misalnya jawaban kalian ternyata kalian jawabnya cuma satu, padahal yang benar tiga. Kan sayang ya, nilainya pastinya kurang gitu. Gitu ya. Jadi silakan tadi link yang sudah saya kasih, silakan teman-teman bisa dicoba. Untuk ini ayo coba TKA-nya karena itu soalnya kan asli ya dari Kemdikbudnya, jadi pastinya nanti bisa jadi acuan teman-teman dalam mengerjakan. Terakhir ada kata-kata dari Mark Zuckerberg ya, yang sosmednya kita pakai semuanya. Some people dream of success while other wakes up and work hand at it. Jadi namanya maksudnya beberapa orang mungkin cuman bermimpi saja ya, beberapa orang hanya aku pengen di sini, aku pengen di sini gitu, tapi ternyata tidak melakukan apa-apa gitu. Yang dimana yang lainnya
sudah mulai bergerak untuk belajar dan lain-lain gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa dipersiapkan mulai sekarang. Walaupun ini terasa sudah sangat mepet ya karena ini sudah masuk September, November teman-teman sudah tes, tapi tidak ada salahnya ya, tidak ada kalian juga harus segera mempersiapkan ya. Jangan kelamaan mikir ya. Nanti kalau mikir terus aku gabung nggak ya ke Masa Prima misalnya gitu. Aku ikut TMB-nya nggak ya? Nanti aja deh aku kerjain tes minat bakatnya misalnya gitu. Nah, itu waktunya akan terus berjalan gitu. Nah, silakan teman-teman mungkin mau bertanya boleh. Mungkin segitu dulu dari saya untuk informasi TKA-nya. Nanti misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom chat atau misalnya teman-teman mau on mic juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Kak. wabarakatuh. Oke, luar biasa ya materi yang dibawakan oleh Kak Sarah malam ini. Tentu adik-adik sudah bertemu dengan real contoh soal-soal TKA nantinya. Nah, untuk itu kita berikan kesempatan kepada adik-adik yang mau bertanya. Kami persilakan, boleh raise hand atau ada yang lain. Silakan, ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ayo, Kak. Silakan Adik Salwa dari MAN 1 Makassar, silakan. Kak, kalau buat pemilihan apa minat apa bukan buat TKA itu harus kayak sesuai mapel tak mapel pilihan gitu. Kayak misal di sekolahku kan mapel pilihan itu ada 4, ada geografi, matematika minat, fisika sama kimia. Kalau misal mau ambil materi mapel pilihan selain itu bisa kok di TKA. Ya, kalau misalnya itu biasanya kebijakan sekolah masing-masing ya, karena ada juga sekolah, kemarin ada cerita dari Malang juga ada yang misalnya Salwa udah terlanjur nih ngambil, Salwa sekarang udah ngambil atau belum? Belum, Kak. Belum ya, tapi di sekolah peminatannya apa? Itu tadi yang 4 mapel. Oh, 4-4-nya itu berarti kamu IPA atau IPS anunya? Kalau di sekolah aku hitungannya IPA. IPA. Rencana mau masuk mana? Rencana mau masuk kedinasan. Oh, kedinasan. Kalau PTN-nya kira-kira? PTN-nya, kalau PTN minat Kak saya di hukum. Oh, di hukum. Oke. Kira-kira SNBP-nya eligible nggak? Enggak. Kok enggak? Oke. Tadi sudah lihat ya, hukum kira-kira apa mapelnya? Sosiologi sama PKN. Sosiologi sampai PKN. Di sekolahnya Salwa nggak ada PPKN? Ada kalau mapel wajib. Oke. Sosiologinya? Sosiologi enggak ada kalau mapel peminatan. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya bisa sih kalau misalnya memang terpaksa. Tadi apa yang IPS-nya apa? Salwa di sekolah? PS cuman geografi. Geografi aja. Oh oke. Ya soalnya kalau misalnya hukum kan hubungannya sama sosiologi sama PKN ya gitu. Jadi kalau misalnya ini mungkin Salwa bisa konsultasi dulu sama BK-nya yang di sekolah. Karena kemarin juga ada kasus ada anak di Malang itu pengen psikologi. Nah psikologi kan yang salah satu yang paling utama itu mapelnya sosio gitu, sosiologi gitu. Nah, dia ngambilnya antropologi sudah terlanjur, tapi dari sekolahnya ternyata nggak boleh untuk ngambil pilihan yang lain selain yang memang dia pelajari gitu. Tapi ternyata masih bisa alternatifnya adalah antropologi itu. Jadi silakan nanti Salwa bisa konsultasi juga. Kira-kira boleh nggak? Karena saya kepinginnya hukum nih gitu. Misalnya saya ngambil sosio sama PKN, boleh nggak gitu. Nah tapi kalaupun sekolah ngebolehkan, berarti Salwa juga harus belajarnya dari sekarang. Karena kan Salwa belum pernah belajar nih sosiologi. Nah berarti dari sekarang bisa mulai belajar gitu. Ya, oke. Nanti bisa tes minat bakat dulu ya, apakah cocok apa enggak kalau di hukum ya. Ambilnya, karena hukum tuh soalnya harusnya sosialnya tinggi nih. Salwa introvert apa ekstrovert? Nah, kalau MBTI-nya introvert. Oh, introvert. Oke. Siap, siap.
Eh, ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Kasih Kak. Sama-sama. Saya Kak mau bertanya. Ini. Iya, silakan. Dedika SMA 10 Makassar. Jadi Kak gini, dari yang tadi saya sudah lihat materi yang Kakak kirim itu di katanya di situ kan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau semisal Kak di semester 4-nya itu ada nilainya yang menurun sedikit dibandingkan dengan semester yang ke depannya itu bisa jadi masuk tidak itu eligible kalau ada nilai yang menurun dari semester sebelumnya. Kalau setahu saya ya, kalau SNBP itu sebenarnya kan keputusan dari sekolah ya. Jadi biasanya itu sesuai dengan peringkat yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya kalau memang Dika bisa, misalnya minta untuk, tapi udah semester 4 ya, berarti sekarang semester 6 ya? Semester Eh, 5. Sekarang lim- semester berapa? sekarang masih semester 6. 5 Kak. Semester 5. 5. Oke. Nah, sebenarnya ini juga buat semuanya ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti merasa nilainya siapa tahu kok kayaknya kurang tapi belum ada di rapot tuh sebenarnya teman-teman bisa juga kayak mengajukan gitu ke gurunya misalnya boleh nggak ya kalau misalnya saya minta tugas misalnya untuk memperbaiki nilai saya yang ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk sudah terlanjur di semester 4 seperti itu, biasanya memang turunnya jauh banget nggak Dika? Jadi kayak drop banget nggak? Nggak drop banget sih Kak, cuman Hmm, memang menurun. menurun. Oke. Ya, jadi memang kalau SNBP itu memang biasanya kalau yang eligible memang yang naik terus sih gitu. Cuman nggak apa-apa. Nanti misalnya Dika merasa, oh kayaknya kok aku ada turun. Nah, berarti harus dimaksimalkan di nilai TKA-nya. Karena kan TKA juga menjadi pertimbangan nih gitu. Jadi nggak apa di ini ikannya di TKA-nya. Karena memang salah satunya kan emang itu ya. Karena sedang di Malang sendiri juga ada gitu kayak sekolah-sekolah yang membantu siswanya. Jadi misalnya nilainya misal kelas 1 gitu, semester 1 nilainya udah tinggi-tinggi banget. Nah, itu bahkan dibantu untuk diturunkan gitu. Jadi diturunkan agar nanti harapannya pas kelas 2 kelas 3 itu naik gitu. Jadi grafiknya naik gitu. Jadi sebenarnya bukan stabil juga sih yang dicari kalau SNBP biasanya, tapi naik gitu. Nah, kalau misalnya Dika merasa, oh kok ada yang turun nih gitu. Nah, itu berarti silakan dimaksimalkan di TKA-nya gitu. Jadi nanti harapannya bisa membantu nih untuk nanti nilainya bisa melesat kan nanti ada perhitungannya sendiri ya, ada akumulasinya juga. Nanti kalau udah bisa menutupi, membantu nilainya yang semester 4 tuh harapannya kan nanti Dika bisa jadi eligible gitu. Ya, semangat, semangat. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin saya yang tanya ya, Kak. Karena ini masalah setiap tahun yang ada. Tebak-tebakan buat teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman nanti daftar eligible ya SNBP, terus teman-teman diterima nih, masih boleh nggak daftar kedinasan? Ada yang bisa jawab? Eligible, keterima SNBP, boleh nggak ya daftar kedinasan? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Ada yang lain? Ada yang setuju atau tidak setuju? Atau tidak tahu? Kasih kasih alasannya, Bu. Kasih alasannya. Ayo, boleh apa enggak? Bisa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Oke. Ini ada guru nggak ya di sini? Saya kasih tahu rahasia ya. Ini cuma buat orang teman-teman di webinar aja nih ya rahasia ya. Jadi gini teman-teman, biasanya memang saya nggak tahu kalau di Makassar dan sekitarnya seperti apa ya, tapi di Malang itu bahkan ada yang sekolah sampai ada tanda tangan. Jadi ada surat menyatakan kalau teman-teman memang benar-benar mau masuk SNBP, mau PTN gitu. Nah, gini, jadi biasanya sekolah-sekolah itu kan selalu bilang oh, nggak boleh loh ya kamu kedinasan, kalau kedinasan nggak usah SNBP biasanya gitu ya, atau teknik Polri nggak usah SNBP gitu. Nanti kasihan adik kelasmu di blacklist gitu. Nah, gini guys, jadi misalnya teman-teman SNBP nih, terus teman-teman keterima, eligible terus keterima, nah itu silakan teman-teman bisa daftar ulang saja. Daftar ulang dulu, ikut kuliah dulu, sampai nanti teman-teman
fix masuk kedinasan. Jadi kedinasannya tetap jalan aja. Kedinasan itu kan pengumuman baru paling September Oktober ya. Ini aja September anak-anak STAN baru pengumuman gitu, masih belum belum tahap-tahap berikutnya. Jadi silakan daftar ulang dulu, kuliah aja dulu, ikut kuliah dulu sambil nanti kedinasannya diteruskan, ikut tahap-tahapan tahapan-tahapan. Nah, nanti pas fix kalian diterima, nah itu baru teman-teman bisa nanti dilepas kuliahnya. Nah, itu tidak akan berpengaruh apa-apa ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya yang berpengaruh misalnya blacklist ke adik kelas itu biasanya kalau teman-teman keterima keterima SNBP dan teman-teman langsung menolak. Nah, itu yang nantinya akan berpengaruh. Nantinya jadinya mungkin tahun depan akan dikurangi nih kuotanya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah kuliah, sudah daftar ulang itu sudah lepas dari sekolah gitu. Sekolah udah nggak ada pengaruhnya apa-apa kalau teman-teman ternyata nanti setengah-tengah misalnya teman-teman sudah fix nih keterima kedinasan baru teman-teman lepas, nah itu udah nggak ada pengaruh apa-apa karena kan ya kalian udah daftar kan, udah daftar ulang, udah bayar di kampusnya gitu. Jadi saran saya sih kalau misalnya memang teman-teman merasa eligible, nah itu jangan, karena kemarin juga banyak yang sudah saya sarankan untuk tidak dilepas, akhirnya dilepas karena mereka kira STAN itu masih pakai UTBK gitu. Nah, ternyata setelah dilepas, pendaftaran SNBP tutup, nah ternyata STAN tidak pakai UTBK. Nah, itu juga banyak yang akhirnya down, mereka banyak yang ya tetap ikut kedinasan sih jurusan yang lain gitu. Cuman kan kepinginnya STAN. Jadi STAN-nya nggak pakai UTBK, SNBP-nya nggak diambil. Nah, itu kan sayang gitu. Jadi silakan diambil aja. Jadi teman-teman nanti dicoba semua guys. Jadi kalian oke UTBK, PTN dicoba, SNBP dicoba TKA-nya. Kedinasan nanti coba aja. Unhan ada Unhan coba gitu. Jadi semuanya dicoba. Nanti teman-teman biar tahu nanti rezekinya di mana gitu. Mungkin sekarang belum kepikiran ya kedinasan, belum kepikiran nanti gitu. Kalau orang tua mungkin udah tahu karena mungkin cari kerja susah ya, terus biaya kuliahnya juga lumayan mahal. Kalau kedinasan kan gratis gitu. Ya mungkin ada lagi, satu lagi mungkin ya terakhir. Kak, Oh iya, Salma Bu, boleh. tanya Kak, kan tadi kita bilang ambil saja dulu, misal Hmm, terima SNBP, hmm, diambil dulu, kuliah dulu. Tapi kalau hmm, salah ingat itu pernah Kak kayak baca persyaratan masuk STIS, kalau tidak salah itu hmm. tidak boleh terdaftar dulu menjadi mahasiswa sebelumnya. Gimana itu Kak? Kalau itu ini deh biasanya, kalau yang setahu saya ya, kalau setahu saya itu kalau terdaftar mahasiswa yang lain, kedinasan yang lain. Jadi kedinasan yang lain, bukan udah mahasiswa PTN. Kalau mahasiswa PTN nggak masalah. Tapi kedinasan yang lain. Jadi kadang kan ada anak yang misalnya dia daftar nih tahun ini dia keterima sebenarnya gitu. Cuman dia nggak ngambil. Nah, mungkin misalnya dia pinginnya tuh sebenarnya pingin STAN gitu misalnya. Nah, ternyata dia daftar di misalnya STIS dia pengen STIS terus dia daftar nih di STSN atau STMKG atau STIN gitu ya. Nah, dia sudah diterima nih sebenarnya di STIN tapi nggak diambil. Nah, itu bisa-bisa mempengaruhi gitu untuk dia daftar di tahun depan di yang lain gitu. Atau kadang juga ada jurusan-jurusan instansi yang nggak reguler. Jadi misalnya kayak Politeknik Pelayaran gitu ya, Kemenhub itu kayaknya di Makassar juga ada kan yang politeknik yang untuk Kementerian Perhubungan. Nah itu juga ada. Jadi ada dua jalur. Ada jalur yang mandiri, mandiri itu yang ya berbayar lumayan mahal daftarnya, tapi untuk diterimanya itu peluangnya sangat tinggi. Yang kedua pola pembibitan, Polbit. Nah kalau Polbit ini ada biaya asrama. Jadi Kemenhub ini satu-satunya ke kedinasan yang memang berbayar adik-adik. Jadi ada biaya asramanya. Walaupun kalau dihitung-hitung sebenarnya tetap lebih murah daripada kalau adik-adik di PTN gitu. Nah, eh, biasanya anak-anak yang sudah diterima nih misalnya di Mandiri, ya udah berarti dia nggak bisa lagi ikut Polbit gitu karena dia sudah diterima, sudah terdaftar menjadi mahasiswanya kedinasan itu gitu. Ya, jadi selama ini sih saya nggak pernah tahu kalau itu jadi karena beberapa siswa kami juga ada yang kayak gitu. Jadi misalnya dia sudah diterima di mana, tapi dia tetap lanjut untuk ininya juga nggak masalah gitu. Karena kadang juga pendaftarannya kan administrasi itu biasanya ini kok hampir-hampir sama gitu. Jadi biasanya UTBK itu di bulan Mei.
Nah, Mei itu baru buka pendaftaran kedinasan. Biasanya gitu. Walaupun tahun ini agak mundur banget ya ke kemarin Juli kalau nggak salah seingat saya. Nah itu, jadi kecuali itu kayak kemarin STAN sempat pakai UTBK, nah itu berarti otomatis anak-anak yang sudah SNBP-nya diterima ya, berarti nggak bisa 2024 itu. Ya 2025 udah aman, karena sekarang STAN sudah pakai TPA TBI gitu. Ya jadi aman aja, nggak apa-apa. Boleh silakan SNBP-nya dilanjutkan, PKA-nya dimaksimalkan untuk mengatrol nilai-nilai kalian yang dirapot gitu. Ya mungkin itu Kak Aso. Siap, Kak Sarah. Ini makin larut, adik-adik makin semangat semuanya bertanya ya. Nanti kita akan buatkan sesi khusus ya, Siap. webinar untuk sekolah kedinasan. Kalau Ya, malam ini kita fokus di TKA. Sekali siap. lagi terima kasih Kak Sarah atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, kita tiba saatnya dibagi-bagi lagi nih. Nah, ada yang mau nggak? Oke, ya adik-adik. Oke, jadi seperti yang dibahas oleh Kak Sarah tadi ya dengan Kak Yayang, bahwa di Master Prima itu adik-adik kita ada sukses TKA ala Master Prima ya. Jadi kalau udah mengetahui minat bakatnya, udah mengetahui Anda tipe otaknya seperti apa, ya simulasi dulu kemampuan awalnya. Kamu kemampuan awalnya di materi TKA-nya seperti apa, kemudian pahami nilai presentilnya, dan tentu itu menjadi pegangan adik-adik untuk bisa nanti memilih jurusan yang fix. Oke adik-adik, tadi kan udah kita bagi-bagi ya. Bagi-bagi apa tadi? Gratis tes minat bakat untuk 50 tercepat pertama. Nah, sekarang siapkan lagi nih HP-nya. Tuh, karena Kak Sarah tadi bahas soal-soal, maka coba ketik nama asal sekolah, mau ikut kelas. Ya, formatnya ya. Nama, asal sekolah, mau ikut kelas. Khusus untuk adik-adik yang ikut webinar pada malam hari ini, kita beri kesempatan ya, 25 orang tercepat pertama bisa ikut trial kelasnya Master Prima untuk materi TKA. Kak, saya jauh nih di Bulukumba. Bagaimana caranya saya bisa ikut, Kak? Nah, kita juga ada kelas online ya. Jadi kita buka kelas online untuk TKA. Jadi adik-adik yang jauh jangan berkecil hati. Kita bisa layani dengan kelas online-nya Master Prima. Ada tuh kelas TKA online-nya Master Prima. Adik-adik silakan 25 tercepat pertama kembali kirim ke admin 0882 1414 6482. Tapi syaratnya belum pernah ikut kelas trialnya Master Prima sebelumnya ya. Itu ada catatannya Kak Anggita ya, di WA-nya Kak Anggita. Bagi yang sudah pernah ikut trial kelas sebelumnya, pasti ada notifikasi ketika Anda kirim ke Kak Anggita. Ini syaratnya bagi yang belum ya, belum pernah ikut trial kelasnya, malam ini diberikan kesempatan gratis ikut di kelas TKA-nya Master Prima Makassar selama sepekan adik-adik sekalian. Oke, adik-adik sudah? Atau lagi masih lomba-lomba semua? Saya sudah, Kak. Oke, ini udah pada lomba-lomba Saya semua. juga sudah Kak. Oke, Nih Kak. siap. Kak, mantap. Kan kita udah sortir tuh siapa-siapa yang mau ikut di kelas trialnya Master Prima Sudah Makassar. cukup. Wah, tutup nih 25 orang. Oke, baik adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini, izinkan Kak Aso coba perlihatkan ya fasilitas di Master Prima kalau ikut kelas TKA-nya. Di sini adik-adik bisa lihat ya, untuk kelas TK kurang lebih sekitar 2 bulan ke depan kita belajarnya, biayanya hanya di 1.500.000 dengan fasilitas yang luar biasa. Itu diajar oleh tentor yang berpengalaman, waktu belajarnya
90 menit per pertemuan, 3 kali sepekan, kemudian mata pelajarannya ada wajib, ada pilihan. Nah, tentu tes minat bakatnya juga ikut. Ada e-booknya, kemudian simulasi TKA-nya, kemudian ada analisis individu ya. Jadi kalau kamu sudah simulasi, nanti akan diperlihatkan analisisnya, kamu benarnya di mana, kamu salahnya di mana. Itulah keunggulan dari tryout CBT dari Master Prima, punya analisis individunya adik-adik. Oke. Dan adik-adik, seperti yang dijelaskan oleh Kak Sarah tadi, bahwa Master Prima Makassar itu bukan cuma menyediakan fasilitas bimbel TKA ya, tapi kita ada kelas UTBK, ada kelas kedinasan, ada kelas TNI Polri. Fasilitasnya juga ada deh ya, ada online, ada offline. Jadi adik-adik yang jauh dari Bulukumba, misalnya 4 jam ya dari Makassar itu Bulukumba, bisa ambil kelas online-nya. Kalau nggak salah kemarin sudah ada peserta yang daftar dari SMA 8 Bulukumba untuk ngambil kelas online. Adik-adik boleh langsung ikut juga di kelas online. Kemudian kelas offline-nya langsung belajar di kantornya Master Prima Makassar, ya, langsung belajar di kantor Master Prima Makassar. Kemudian adik-adik untuk ini kita juga akan membuka fasilitas bagi adik-adik yang dari jauh, misalnya dari Bulukumba, dari Bone, dari Sidrap, Pare, 1 bulan atau 2 bulan sebelum tes ya, sebelum tes baik itu kedinasan atau TNI Polri, kita akan buka kelas karantina. Kalau baru-baru ini adik-adik kami buka kelas karantina diadakan di Hotel Celebes Makassar. Fasilitasnya kamar hotel dan ballroom tempat belajarnya ya. Jadi adik-adik kita akan fasilitasi maksimal bagi kalian yang jauh dari Kota Makassar bisa ikut. Nih, harga-harganya sudah ada ya. Belajar di kantornya Master Prima, offline TKA-nya 1.500.000. Kalau online TKA-nya, jauh banget bedanya. Hanya 698 kalau ngambil yang online. Kalau UTBK offline-nya harganya 3.500.000. Kalau online UTBK-nya, jauh banget nih. Cuma 700.000 ya. Adik-adik kalau mau ngambil kelas kedinasan itu biayanya 5.900.000, tapi kalau online-nya cuma 700.000 adik-adik. Nah, nanti adik-adik yang jauh, misalnya yang dari Bulukumba, bisa ambil online-nya aja dulu. Online-nya aja dulu diambil, nah, nanti begitu selesai ujian akhir sekolah, bisa ambil karantinanya. Jadi, kamu cuma bayar 700 dulu, sudah masuk formulirnya untuk ngambil kelas karantina nanti. Kelas karantina itu biayanya 8.550.000, itu sudah dengan hotel, sudah dengan sudah dengan makan, sudah dengan materi belajarnya, sudah dengan samaptanya 3 kali seminggu, itu difasilitasi adik-adik. Jadi kalau yang jauh boleh ambil online-nya saja dulu ya. Boleh ambil online-nya saja dulu. Oke, adik-adik. Hadiah terakhir dari Kak Aso, boleh diambil lagi handphonenya. Oke, hadiah terakhir dari Kak Aso. Oke. Ketik lagi nama asal sekolah, mau apa? Ayo. Oke. Adik-adik terakhir dari Kak Aso, bagi Anda yang balas 15 tercepat, WA tercepat, ketik nama asal sekolah, Kak mau diskon dong. Kami kasih diskon 50% semua fasilitas-fasilitas bimbel untuk UTBK, untuk kedinasan, untuk TNI Polri, kelas reguler ya, adik-adik, kelas reguler, bukan kelas online ya, kelas reguler. Jadi adik-adik, Kak saya mau ngambil kelas regulernya kedinasan Master Prima yang biayanya 5.900.000. Anda dapat fasilitas diskon 50% malam ini. Sisa bayar berapa? Sisa bayar 3.200.000. Nah, itu ya. Sorry. Iya benar, 3.200.000 ya dengan pendaftarannya adik-adik sekalian. Oke. Oke,
Siapa yang tercepat itu yang dapat fasilitas-fasilitas yang kita siapkan malam ini. Oke. Tuh, Master Prima Makassar malam ini bagi-bagi luar biasa nih. Udah ada TNB gratis, udah ada kelas TKA gratis, udah ada diskon. Apalagi deh, Master Prima berbaik hati malam ini. Mumpung Kak Asa lagi ulang tahun ya malam ini. Enggak. Ya, itu memang fasilitas yang kita berikan kepada adik-adik untuk memudahkan bisa bersama-sama Master Prima untuk mempersiapkan masa depannya adik-adik biar makin apa ya, makin mantap, makin banyak pengetahuan, makin bisa menjawab soal-soal dengan maksimal ya. Itu mungkin deh yang bisa kita berikan dari Master Prima Makassar. Saya persilakan dulu Kak Yayang, masih ada Kak Yayang? Sepertinya Kak Yayang udah ada kegiatan yang lain. Untuk itu mungkin closing statement dari Kak Sarah saja untuk tutup pertemuan kita malam ini. Dan oh ada Kak Yayang, kami persilakan Kak Yayang untuk closing statement sebelum Kak Sarah. Oke, baik, terima kasih Kak Asa dan adik-adik. Wah, ini alhamdulillah ya adik-adik sangat semangat sekali. Dan ini terus jaga semangat kalian ya, karena saya yakin ya kalian ini sudah selangkah lebih maju dari yang lainnya ya dengan perjuangan kalian. Dan satu mungkin dari saya, bahwa usaha yang kalian lakukan pada saat ini itu akan menentukan dan akan kalian petik hasilnya di masa depan ya. Jadi tetap semangat, jaga semangat kalian, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai nanti di tahun depan ya. Mungkin itu Kak Asa, terima kasih. Thank you Kak Yayang. Mungkin dari Kak Sarah closing statement-nya silakan. Ya, jadi luar biasa ya malam ini banyak sekali yang ditawarkan. Jujur ini di Malang juga nggak ada ya yang ditawar-tawarkan sebegininya ya. Kayaknya Kak Aso ini sedekah ini ya, ngasih-ngasih gratis. Harganya tadi juga saya sempat ngobrol sama Pak Eyang, wah ini murah banget ini ya. Jadi silakan teman-teman dimanfaatkan karena fasilitasnya akan sama dengan yang ada di pusat ya. Jadi buku-bukunya juga akan sama. Dan ini juga buku-bukunya kita terbaru ya. Jadi untuk soal-soal yang ada di tryout-tryoutnya juga akan terupdate. Jadi teman-teman silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan tadi yang seperti saya bilang jangan terlalu lama berpikirnya karena akan terus berjalan ya. Karena jangan, aduh 2 bulan lagi sempat nggak ya gitu. Nah itu jadi silakan teman-teman bisa dicoba mulai sekarang. Karena biasanya nanti mepet-mepet ya. Baru akhir-akhir Oktober baru ngerasa aduh kayaknya belum siap nih gitu. Karena belajar dengan pembimbing itu pastinya lebih enak dan lebih efektif dibandingkan teman-teman belajar sendiri. Jadi terima kasih untuk semangatnya teman-teman hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lolos semuanya ya. TKA-nya meraih nilai maksimal dan bisa masuk di PTN ataupun kedinasan impiannya teman-teman. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sarah, Kak Yayang atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan tentunya juga terima kasih buat adik-adik yang semangatnya luar biasa. Stay sampai dengan pukul 9.30 ya kalau Makassar sekarang ini. Dan tentu nantikan lagi adik-adik. Tadi Kak Sarah sudah spill sedikit-sedikit tentang kiat sukses dari sekolah kedinasan. Nanti kita akan bikin khusus untuk sekolah kedinasan. Adik-adik ikuti lagi webinarnya khusus untuk sekolah kedinasan nantinya. Dan tentu juga untuk TNI Polri nanti kita akan bikin supaya adik-adik bisa mendapatkan informasi lengkap tentang kiat-kiat dari pendaftaran setiap sekolah kedinasan ataupun TNI Polri. Baik adik-adik, thank you banget atas malam ini. Semoga ada ilmu yang bisa didapatkan dari Kak Yayan dan Kak Sarah. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.